apa ketika Bang Zuma mengatakan semua penyaliban Yesus itu adalah konsep penebusan dosa itu melalui Yesus, itu adalah dari Paulus, ya. Itu Bang Zuma, saya tegaskan, itu bukan hanya dari Rasul Paulus, ya, tetapi semua rasul, ya, itu mengatakan bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib adalah untuk penebusan dosa. Bukan hanya Rasul Paulus, salah satunya adalah Rasul Petrus. Saya baca, ya, Rasul Petrus, ya. Ntar yang saya ambil Alkitabnya dulu, saya, ya, Rasul Petrus, ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya, saya baca, ya. 1 Petrus Satu Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Ini, ya, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa semua, ya, penebusan dosa itu melalui darah Yesus itu dari Paulus, ya. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Ya, angin ini bentar, ya, sabar, ya. Syukran Ayat 20, ya. sahabat Rosni, Masya Allah. 1 Petrus pasal 2 24. Iya, ini, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Jadi pernyataan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa itu semua dari Rasul Paulus itu batal, ya, melalui ayat ini, karena bukan hanya Rasul Paulus tetapi Petrus juga yang mengatakan di sini, ya. Oke, Bang Zuma tadi mengatakan bahwa kematian Yesus itu yang dia tebus itu paling orang Israel doang, ya kan, itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi Bang Zuma, ya, kalau kita baca di Matius 26 ayat 27, ya, sampai 28, itu dijelaskan di sana, ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. Jadi diulangi lagi, ya, diulangi lagi itu Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, ya. Jadi bukan hanya kepada orang Israel, Bang Zuma, ya, bagi bangsa-bangsa lain, ya. Dan itu sudah tergenapi semua, ya. Makanya kami orang Kristen ini 100% percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya, ya. Makanya itu dikatakan di Yohanes berapa itu, ya? Bentar, ya. Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 29, ya. Ini Yohanes yang berbicara di sini, ya. Yohanes 1 ayat 29 saya bacakan, ya. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini Yohanes ini berkaitan tadi ketika Bang Zuma mengatakan bahwa tidak ada di hukum Israel itu untuk mempersembahkan manusia, ya, sebagai penebus dosa. Tapi ingat Bang Zuma, ya, Yohanes Pembaptis anak Zakaria di sini itu adalah orang Israel, orang Yahudi, ya. Dan dia sendiri yang bersaksi di sini. Kita baca di Yohanes pasal 1 ini ayat 29.
Ya. Oke. Ini Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jelas di sini ya. Artinya bukan hanya dari Yesus saja ya, dari Yohanes pun orang Yahudi yang diakui sebagai nabi, dia mengatakan hal ini. Ini sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu kira-kira Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari gimana Iya Bang Dinda? Zuma, izin Pak Depi minum dulu ya gitu supaya tidak terlalu tegang Pak. Silakan Guru. Ya, jadi saya tanggapi dari yang di belakang ya. Ketika saudara mengatakan Yohanes itu adalah anak dari Zakaria. Itu betul. Tapi yang menulis kitab saudara itu bukan Yohanes anak Zakaria. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Di situ jelas dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukanlah Yohanes. Itu dulu. Artinya kalau itu yang kita ingin bahas, validasi tentang kitab Yohanes ini sendiri tidak ada dari Yesus. Maka saya katakan bercampur aduknya informasi di dalam karena kitab Anda itu adalah karya ilmiah. Nah, kembali kepada tema kita yang tadi. Ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Yesus sudah berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kalau ada murid Yesus menulis surat untuk bangsa lain, berarti ada dua hal. Yang pertama, murid itu sudah berkhianat atau itu bukan murid Yesus. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana Petrus justru memberikan indikasi yang sangat kuat bahwasanya yang disalib dan yang dibunuh itu bukan gurunya Yesus. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 di khutbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35. Anda baca di sana. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Jelas di situ dia mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Bukan ditinggikan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan, ditinggikan oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Siapa manusia itu? Orang Romawi, tentara Roma. Tapi ketika Petrus berkhutbah, dia mengatakan bahwa tuannya Daud itu tidak ditinggalkan di dalam alam kubur dan jasadnya tidak mengalami maut dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. Tiga-tiganya jelas dikatakan bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Diangkat langsung kemudian. Bang Ferry, syukran. Diangkat langsung kemudian oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh iblis di dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Ketika dia mencobai Yesus. Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, anak Allah, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 91 untuk Yesus. Ketika Yesus kemudian terancam, maka dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan khutbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian. Ya, kalau Yesus tidak mengalami kematian, saudara, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Yang datang kemudian untuk Thomas cucuk lambungnya itu bukan Yesus lagi, tetapi oknum yang menggantikan beliau. Itu jelas itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, Anda dengan saya tidak bisa menemukan adanya indikasi kuat di dalam kitabnya Yahudi bahwa oknum yang dikutuk Tuhan di atas salib itu adalah oknum penebus dosa. Kita tidak bisa menemukan data itu. Sama sekali nggak ada kita temukan. Anda maupun saya. Karena memang nggak ada. Kecuali cuma mengambil Yesaya 53. Tapi Yesaya 53 itu pun tertolak. Demi ilmu. Kenapa? Di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Kalau kita biarkan,
maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Andai saja Yesaya 53 itu ada nubuatannya, andai saja ada nubuatan nebus dosa pakai darah Yesus, maka Imam Kayafas tidak akan bernubuat. Dia hanya akan mengatakan, ada kok Yesaya 53, ada kok Yesaya 7, ada kok kitab Daniel yang sudah menubuatkan, ada kok Mazmur 22 yang sudah menubuatkan dia harus mati. Maka Yesus pun sebagai orang yang turun diutus untuk mati, sama akan menyadari itu. Maka kompak mereka, satu ingin membunuh, satu ingin dibunuh. Tidak ada pertentangan. Tapi faktanya, di dalam Yohanes 8 ketika Yesus ingin dibunuh, apa kata mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang yang ingin membunuh Yesus malah disebut sebagai anak iblis. Dan Kayafas sebagai imam kepala itu ahli Yesaya, ahli kitab Daniel, ahli kitab Mazmur. Kenapa dia harus bernubuat baru? Kenapa tidak mengambil nubuat yang lain yang sudah ada? Tidak sama sekali. Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Itu dalil, Bang. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 51. Baca. Makanya di Yohanes 11 nomor 53 dikatakan bahwa mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya, Yesus lari kemudian menghindar sampai ke padang gurun Efram. Di sana tinggal bersama dengan murid-muridnya. Menghindari, tidak mau lagi muncul di tengah-tengah orang Yahudi. Nomor 55, orang Yahudi kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Yesus akan diberi hadiah. Itu cerita di TKP, Bang. Itu cerita di TKP. Pudar semua cerita itu. Muncul Kristen membuat yang hilang. Yang muncul kemudian apa? Penebusan dosa. Mati karena dikutuk. Mati karena menebus kutuk dosa dan seterusnya. Itu cerita yang disetting belakangan demi untuk melancarkan aksi Kristus palsu yang datang setelah Yesus. Ingat saudara, Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang disesatkan ini hanya Yerusalem, kalau Anda membaca Yehezkiel 5 nomor 12, orang Israel itu sisa berapa? Sisa sepertiga saja dari komunitas mereka yang hidup. Itu tahun 600 sebelum Masehi. Bagaimana tahun 1 Masehi? 1 Masehi. Berapa jumlah mereka? Tinggal sedikit. Sementara nubuatan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang siapa orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Penyesatnya mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Apa hubungannya dengan penyaliban? Baca Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada dua nih. Level tertinggi adalah Kristus. Kristus ini mengutus nabi. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu hubungannya dengan penyaliban. Ketika penyaliban ini terjadi, keluar orang dari kubur hari ketiga. Orang ini datang menemui Paulus. Paulus kemudian menjadi rasul utusan. Dia menerima kemudian firman dari Kristus. Menulis 13 buku. Lahirlah agama Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Silakan.